Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Hilya Enisiva, NPM 252201057. Di sini saya akan mengerjakan praktikum ilmu dasar keperawatan, yaitu menggambar dan menjelaskan bagian agen-agen infeksius, yaitu rickettsia dan protozoa. Di sini saya sudah menyelesaikan gambar saya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu rickettsia. Jadi rickettsia itu adalah bakteri gram negatif yang bersifat parasit, intraseluler obligat, yang artinya cuma bisa hidup dan berkembang biak di dalam sel makhluk hidup, terutama di sel hewan atau manusia. Di sini saya mengambil contoh rickettsia, yaitu kutu. Di sini saya sudah menggambar 4 tahap perkembangan kutu, yaitu yang pertama ada eggs. Kutu betina dewasa akan bertelur dalam jumlah banyak, bisa ribuan. Telur biasanya diletakkan di tanah, rumput, atau tempat lembab. Nah, setelah beberapa hari atau minggu, telur menetas menjadi larva. Larva itu bentuk kutu yang masih kecil dan punya 6 kaki. Nah, di tahap ini larva mulai mencari inang, misalnya tikus, hewan, atau manusia, untuk menghisap darah. Setelah cukup makan darah, larva akan lepas dan berubah menjadi nimpa. Nimpa ini sudah mempunyai 8 kaki seperti kutu dewasa, tapi ukurannya masih kecil. Nimpa juga mencari inang untuk menghisap darah lagi. Setelah kenyang dan berkembang, nimpa akan berubah menjadi kutu dewasa. Ini kutu dewasa. Kutu dewasa ukurannya lebih besar dan siap berkembang biak. Kutu betina akan menghisap darah lebih lama untuk menghasilkan telur. Setelah itu, siklus kembali lagi ke tahap telur. Intinya siklusnya dari telur ke larva, nimpa, ke dewasa, dan bertelur lagi. Ini saya akan menjelaskan protozoa. Jadi protozoa itu adalah mikroorganisme eukariotik bersel satu yang umumnya hidup bebas di air atau di tanah, tapi ada juga yang parasit. Protozoa ini bisa bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu, silia atau flagel. Contohnya adalah amuba. Nah, di sini saya sudah menggambar amuba dan saya akan menyebutkan bagian-bagiannya. Pertama yaitu adalah sel membran. Sel membran ini lapisan terluar yang membungkus amuba, fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Baik, yang kedua yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma di sini ada terbagi menjadi 2, yaitu ada ektoplasma dan endoplasma. Ektoplasma ini merupakan bagian luar sitoplasma yang lebih jernih dan kental. Untuk endoplasma yaitu bagian dalam yang lebih cair dan banyak organel. Baik, selanjutnya yaitu ada pseudopod. Pseudopod ini
Tonjolan sitoplasma yang bisa berubah-ubah bentuk fungsinya untuk bergerak dan menangkap makanan. Selanjutnya yaitu ada nukleus atau inti sel. Nukleus ini mengontrol semua aktivitas sel yang menyimpan materi genetik atau DNA. Selanjutnya yaitu ada nukleolus, bagian kecil di dalam inti sel berfungsi dalam pembentukan ribosom. Selanjutnya yaitu ada food vacuola. Yang ini yang oranye-oranye. Food vacuola ini yaitu tempat menyimpan dan mencerna makanan setelah ditangkap oleh Pseudopodia. Selanjutnya yaitu ada kontraktil vakuol yang berwarna hijau, yaitu berfungsi untuk mengatur keseimbangan air di dalam sel. Nah, kalau kelebihan air, vakuola ini akan memompa keluar air supaya sel tidak pecah. Baik, yang terakhir yaitu ada water globules yang titik-titik. Ini butiran cairan kecil di sitoplasma, bagian dari proses distribusi cairan dalam sel. Video praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.